Halo semuanya, perkenalkanku dengan Doksans ya. Di sini aku akan membahas tentang market update ya guys ya. Ya, selamat bergabung bagi yang baru join ya guys ya. Selamat. Di sini kita belajar sama-sama ya guys ya. Oke, ya langsung aja aku bahas ya. Di sini seperti biasa ya, kita membahas dari coin market cap dulu ya. Untuk crypto fear and greed index ya, di sini 50 ya netral ya. Tapi kalau misalkan di alternatif.me di sini sudah masuk ke grid alias ke angka 57 ya guys ya. Oke, sebentar. Ini internetnya agak nge-lag ya guys ya, tapi tetap tak rekam aja guys ya. Tetap aku rekam, nanti kalau misalkan nge-lag ya udah pakai rekaman aja ya. Oke, lanjut lagi. Ya, di sini terutama bagi yang baru ya, terutama bagi yang baru, di sini selamat datang ya, di sini grup Crypto Health ya. Aku jelaskan dulu ya, sebelum kita membahas market ya. Di sini kita crypto health ya, itu kita bukan grup sinyal ya guys ya. Kita bukan grup sinyal ya. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Bagaimana cara market keuangan itu bekerja, termasuk kripto, termasuk saham, termasuk ekonomi ya. Kita tuh membahas di situ ya. Karena kita wajib belajar di situ dulu guys ya. Aku tahu kalian nggak suka ya biasanya ya. Jadi banyak orang kripto terutama itu nggak suka belajar makroekonomi gitu ya. Kemudian ekonomi kalender itu juga nggak mau belajar ya. Apalagi di apa ya, di market US, China, Jepang dan lain sebagainya. Bahkan di ekonomi negara kita sendiri. Padahal semua itu berpengaruh guys. Semua itu berpengaruh dalam kripto, dalam saham gitu ya. Makanya banyak banget ya, grup dari influencer di luar sana itu yang mengajari itu kalau teknikal itu banyak banget yang ngajari teknikal ya. Kemudian yang fundamental ya ada beberapa. Cuman yang makro ya, makroekonomi itu jarang banget yang ngajari ya. Kenapa? Karena pasti nggak gampang marketingnya itu gitu ya. Untuk memarketing belajar makro itu pasti sangat jarang sekali orang yang mau. Padahal cara itu adalah cara yang benar guys ya. Jadi yang tak tekankan itu adalah cara yang benar. Di grup juga ada yang free ya. Yang free itu ada member ya, ada modul maksud saya. Ada modul itu yang cara mendapatkan 100 juta pertama dari kripto. Itu ada tahap-tahapnya ya. Dan itu adalah tahapan yang benar guys ya. Jadi aku sendiri ya itu sudah di dunia investasi itu sejak tahun 2018 sebenarnya guys ya. Tahun 2018 kemudian sempat saham, sempat reksadana ya. Kemudian di kripto itu tahun 2019 ya guys ya. Kayak gitu. Nah, tetapi di sini untuk di Indonesia ini yang viral itu adalah yang flexing kayak gitu ya. Yang flexing profitnya berkali-kali lipat, punya McLaren, punya Porsche gitu ya. Dari 30 juta sampai ke 3M gitu ya, mustahil-mustahil itu. Ya karena itu adalah suatu trik marketing guys ya. Trik marketing dan caranya tuh yang paling cepat membuat masa itu kayak gitu guys. Tapi di sini aku mencari cara yang lambat nggak apa-apa, asalkan lebih aman sebenarnya guys ya. Gitu. Jadi di sini kalian tak ajari cara itu yang benar untuk berinvestasi kripto itu bagaimana, berinvestasi saham itu bagaimana. Kayak gitu. Di sini menekankan ya, untuk konsul kripto ya, itu adalah fitur utama dari grup ini sebenarnya ya. Konsultasi kita buy one ya biasanya ya, satu sama satu ya. Satu vs satu ya sama aku ya kan. Nanti kita bangun mindsetnya tuh gimana ya. Dan di sini aku nggak ada sama sekali menjanjikan uang kalian itu berkali-kali lipat itu nggak ada dari awal ya kan. Nggak ada. Aku menekankan uang kalian segini nanti bakalan naik jadi segini tuh nggak pernah ada. Dari awal kripto ini terbentuk ya, dari market ini terbentuk, aku nggak menekankan itu gitu ya. Jadi di sini kita mengajarkan tahapan yang benar dalam berinvestasi kripto, oke? Kemudian di Crypto Health ya, itu ada dua materi ya. Yang pertama ya aku sendiri ya, Doksans dan juga Bang Wims ya. Kalau aku pribadi itu kuatnya tuh di makro ya, dan akan terus belajar makro. Fundamental juga bisa ya. Fundamental dari suatu koin ya, altcoin atau meme coin. Meme coin itu ada fundamentalnya guys ya. Kalau misalkan orang pemula ya, itu pasti bakalan mengejek meme coin dan bahkan meme coin itu nggak ada fundamentalnya ya. Fundamental itu ada di meme coin ya. Kenapa? Karena keviralitasan ya. Orang yang viral itu dia mengandung value guys ya. Coba kita di TV-TV, misalkan ada orang yang viral, itu kan pasti dia diundang ke TV-TV, kemudian dia bisa membuat akun YouTube, ya kan? Kemudian akhirnya dia bisa berjualan dan lain sebagainya, itu adalah suatu value, ya.
Makanya meme coin itu ada value-nya guys, ada fundamentalnya. Kayak gitu. Kalau aku kuat di makro ya dan fundamental ya, di technical itu bisa sedikit-sedikit ya. Tapi kalau misalkan Bang Wims itu kuat di technical ya. Technicalnya Bang Wims apa alirannya? Alirannya adalah technical market structure ya guys ya. Market structure dan juga trend following. Oke. Menurutku ini adalah technical yang paling benar dalam ilmu trading guys ya. Jadi tipenya tuh market structure ya. Market structure dan juga trend following ya. Kita juga akan membagikan project crypto yang menarik ya. Suatu analisa ya, seperti apa kemarin? Banyak ya, hyperliquid ya kan. Kemudian pump fund, launch coin. Kemudian Pengu juga kemarin ya, barusan Pengu bagus ya. Bong ya, walaupun sekarang Bong itu turun, kemudian ada NIT kita 10x guys ya. 10x. Chill House itu juga kita naik 3 sampai 5x guys ya. Gitu. Kemudian ada lagi troll ya. Pasti aku akan membagikan suatu fundamental dari suatu project ya. Tapi fundamental itu apakah suatu kepastian untuk cuan? Ya enggak juga ya. Bukan suatu kepastian, tapi meningkatkan probabilitas ya. Probabilitas itu apa? Kemungkinan untuk win dalam trading di market gitu ya. Jadi kita di sini mengajarkan apa yang seharusnya yang penting kita lakukan di samping teknikal. Banyak orang itu ngajarin teknikal guys ya. Cuman nggak tahu makronya. Padahal makro itu adalah yang utama. Teknikal itu terakhir, tapi penting juga gitu ya. Sama seperti kita makan ya. Makan misalkan kita pakai nasi ya kan. Pakai nasi, lauknya apa? Dan lauknya ada proteinnya, ada sayurnya. Itu kan juga penting guys buat kesehatan. Kayak gitu. Jadi dalam suatu mangkuk, suatu piring ya, itu kita nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Kita milih, misalkan milih kita cuman sayurnya doang, milih cuman nasinya doang itu nggak bisa, itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Kemudian ya gitu ya, banyak sekali aku sudah ikut ya member di apa ya di komunitas di Indonesia tuh hampir semua guys ya. Dan aku tahu semua kelemahannya tuh apa aja itu aku tahu guys ya. Semuanya tuh aku tahu ya. Oh ternyata ini caranya seperti ini gitu ya. Jadi kalian jangan terpaku orang yang mengaku profitnya gede ya di market ya. Kemudian dia tuh naiknya cepat kan biasanya naiknya cepat. Kemudian beli Porsche, flexing kayak gitu tuh hati-hati guys ya. Kemudian followernya juga naik tinggi gitu ya. Follower tinggi itu tidak menjamin kepintaran seseorang guys ya. Kepintaran seseorang dalam suatu analisa ya. Jadi kalian jangan terpengaruh seperti itu ya. Jadi kan banyak yang bilang kalau misalkan profitmu berapa kayak gini tuh itu enggak guys. Kalian bisa dibikin seperti itu ya. Jadi banyak suatu influencer itu yang didanai guys sebenarnya ya. Ya nanti aja lah ya konspirasinya itu ya. Banyak banget sebenarnya didanai. Jadi itu bukan bukan uangnya ya. Bukan uangnya, tapi dia dikasih terus dia suruh mengaku ini kamu profit di sini, kemudian dibisnisin sama mereka ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita mungkin ada call futures ya, tapi yang aku pede aja, nggak selalu tiap hari ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau trade ya, kalian trade jangka pendek, itu kalian bisa melihat di charts eksklusif ya. Kemudian kalian setup sendiri di situ, kalian set CL-nya di mana, kalian take profitnya di mana, itu kalian untuk melatih mentalnya kalian ya guys ya. Belajar bertanggung jawab dengan keputusan kalian sendiri ya, seperti itu. Jadi di sini aku ada fundamental, kemudian ada chart eksklusif juga ya. Kalian bisa masuk di situ untuk ngambil keputusan spot. Misalkan dok aku ketinggalan nih hyper liquid sudah naik. Baiknya aku cicil di mana ya? Nah itu tadi bisa ngelihat di chart eksklusif itu bisa guys, gitu ya. Aku yang bagus itu di sini di bagian support di sini di area demand kayak gitu. Oke, jadi di sini kita belajar mandiri ya. Dan kalian nggak fokus ke sinyalnya, nggak fokus ke sinyalnya, tapi kalian belajar bertanggung jawab sendiri dengan keputusan kalian. Oke? Ya, oke, langsung kita bahas ke CMC ini tadi ya. Oke, pertama kita ke market overview dulu ya. Sini agak nge-lag guys ya untuk internetku guys ya. Oke, yang pertama kita market cap sekarang ya naik ya, tuh sekitar 1,68% di sini. Volumenya naik tipis ya guys ya, cuman tipis saja ya. Di sini hari Jumat ya guys ya. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Untuk liquidation map ya, dari day 1 ya, day 7 ya juga ya, 1 minggu dan juga 30 hari, itu juga berkurang guys sebenarnya ya. Oke, ini sudah mulai
Bisa ya guys ya. Nah ini sudah bisa ya, mulai lancar untuk internetnya. Oke, di sini alt season indexnya 66 guys ya, untuk di coin market cap ya. Jadi ada dua ya. Kalau misalkan Fear and Greed itu ada di CMC ya, coin market cap sama alternative.me. Tapi kalau misalkan alt season altcoin index ya di CMC sama satunya lagi ada blockchain ini, blockchain center ini ya. blockchaincenter.net ya, kalian bisa mengetahui di sini. Oke. Nah, sekarang kita posisinya di mana guys? Nah, ini ya, sekarang kita posisinya sudah terbalik guys ya. Untuk 7 hari itu sudah banyak orang yang posisi long ya. Kalau misalkan orang udah banyak yang posisi long, berarti kita harus ada bayangan untuk retracement dulu ya. Retracement itu turun ke bawah. Oke, 1D malah gimana 1D? Ya, nge-lag lagi guys. Oke, bentar. Oke, masih nge-lag guys. Nah, untuk 30 harinya, sebelumnya tuh di bawah sini guys, yang pasang long ya. Untuk yang pasang long di bawah sini, sekarang sudah imbang, bahkan kebanyakan orang ngelong. Ya. Kalau kebanyakan orang yang ngelong, berarti kita pikirannya apa? Pikirannya harga ini dalam jangka waktu yang dekat sampai menengah ya, dalam waktu 1 hari sampai 1 bulan, itu terjadi penurunan seharusnya ya. Nah, di sini ada di 117.000 ya, untuk likuidasi yang paling kencang atau yang paling tinggi. Bisa jadi kita ke sini dulu baru ke bawah ya. Ya, ini mendukung dari tesis ya atau analisa kita bahwa nanti kita akan ada penurunan lagi guys atau sell on news. Oke. Ini batasnya di 117 ya guys ya. Jadi kita bisa take profit antara di 116 ya sampai di 117 ya. Itu kita main safe-nya di situ atau sekarang juga boleh untuk take profit sebenarnya nggak masalah ya. Take profitnya ya dicicil ya guys ya, jangan langsung langsung masuk gede kayak gitu ya. Oke, kita bahas di sini apa ya? Take profit ya, data yang mendukung apa yang pertama? Kenapa dok kok alasannya kita sudah waktunya untuk take profit sedikit-sedikit ya kan? Ya pasti aku nggak bisa ngomong ngawur ya kan? Aku harus ngomongnya berdasarkan data yang mendukung. Yang pertama tadi liquidation map ya, sudah banyak yang posisi long. Awalnya banyak yang posisi short. Ya, berarti apa? Berarti kita itu mikirnya harus kebalikan ya guys ya. Mikirnya harus kebalikan dari apa yang market pikirkan ya. Jadi pada saat market itu berpikiran itu bullish ya kan. Banyak open posisi long buktinya. Ya kita tuh harus mikirnya harus kebalikannya dari yang berlawanan gitu lah pokoknya ya. Kita harus berpikiran lawannya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang kedua apa dok? Yang kedua alt season index sudah 80 ya menurut alternative.me, menurut blockchaincenter.net di sini 80. 80 itu apakah tinggi dok? Tinggi guys ya, tinggi ya. Karena mentoknya kemarin ya di lokal top adalah 88. Oke. Di sini 88. Walaupun kita alt seasonnya ini adalah alt season palsu sebenarnya. Karena apa dok? Karena yang naik adalah koin-koin pom-poman ya, seperti Mix, seperti M, seperti OKB ya. Ini sambil reload ya guys ya. Ini lagi jelek guys. Nah ini yang menyebabkan altcoin season index naik tinggi itu adalah Mix, M dan juga OKB. Bukan keseluruhan dari ini ya kan. Jadi kita juga cukup harus waspada ya guys ya dengan ini ya. Ini adalah altcoin season buatan. Apa dok buktinya ya? Kenapa kok di sini bisa 80? Buktinya adalah ini guys ya. Pada saat altcoin season itu biasanya misalkan di harga di 80 ya, seharusnya indeks Fear and Greed ya di Bitcoin itu seharusnya berada di angka 65-an guys. Bahkan ke 70 ya. Sini 70 ya. Tapi ini masih 57 ya. Masih 57. Artinya apa? Artinya belum pernah terjadi hal-hal seperti ini ya. Hal-hal seperti ini belum pernah terjadi ya. Alt season indeksnya ini adalah buatan ya guys ya. Gitu. Jadi kita untuk take profitnya di 60 sampai 70% untuk fear and greed-nya di sini ya. 60 sampai 70% ya. 60 sampai 70 indeksnya ya. Itu untuk amannya. Bahkan last month ya, itu grade-nya tuh di 73 ya. Atau di sini juga bisa ya di mana fear and greed index ya. Ini masih 50 ya, ya. Setidaknya di grade, oke. Dua-duanya grade. CMC grid, kemudian alternative.me juga grid seperti itu. Oke,
Kemudian yang kedua apa? BTC sudah di area grid 57 ya sudah ya tadi tak jelaskan ya. Kalender monthly ya. Kita belum membahas kalender monthly guys ya. Monthly return kalender Bitcoin. Bisa nggak ya? Nah, ini market di sini di CoinClass ya. CoinClass bagus nggak ya? Kita coba di sini. Kita lihat semuanya guys. Oke, sambil nunggu itu tadi ya, nanti tunggu reload ya di sini. Akhir-akhir ini agak nge-lag guys ya. Oke, kemudian kalender monthly-nya ya. Kalender monthly kita belum turun secara signifikan sebenarnya kayak. Kita belum turun secara signifikan, Agustus kita turun sedikit ya. Itu kemudian September seharusnya kita juga dibawa turun dulu, baru kita naik lagi di Q4 atau Oktober. Oke, sell on news sebelum FOMC. Jika sebelum FOMC harga Bitcoin sudah naik ya. Sekarang kita harga Bitcoin sudah menuju ke 117K ya. Jadi pada saat nanti FOMC bisa jadi itu adalah sell on news. Jadi kita harus take profitnya tuh deket-deket ini guys ya. Itu. Oke, kita bisa lihat di sini. Sekarang kita tanggal berapa guys? Tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini September di sini ya. Kita di sini ya kan. Ya kegedean guys. Bentar. Kita di 12. Oke, di 12. FOMC di berapa dok? FOMC di sini ya. Di 17. Oke. Bisa jadi orang sell on news di sini atau di sini atau di sini ya. Jadi kita take profitnya di mana ya? Kita harus melihat ya pergerakan Bitcoin itu di mana. Kalau aku menurutku mentok di 117 harusnya ya. 117, 120 itu udah mentok guys. Jadi kita jangan berpandangan kita all time high lagi jangan ya. Lebih baik kita berhati-hati. Ya, kita take profit di mana di sini ya. Kini kita udah mulai take profit itu di sini guys ya. Dan kita fokus dana sero 40% minimal ya. 40% minimal. Kalau misalkan nanti naik lagi gimana dok? Ya biarin aja. Ya, pasti ada turunnya di daerah entah di daerah sini, di sini atau akhir September ya. Untuk menyambut Oktober yang gemilang guys ya. Untuk menyambut Oktober yang bagus ya. Jadi kita take profitnya di sini. Mulai sekarang ya. Kalau sekarang mau beli boleh nggak dok gitu ya? Ya boleh, tapi sudah bahaya guys ya. Untuk membeli di sekarang itu bahaya sebenarnya. Oke, ini liquidation map-nya udah belum juga ya. Untuk monthly return-nya juga belum. Oke, nah di sini ya. Ini untuk Bitcoin ya kan. Kemarin untuk Agustus minus 56,51% ya. Kita lihat average-nya, average. Average itu apa dok? Average itu adalah rata-rata ya. Di bulan Agustus ya, dari tahun 2009 ke tahun sekarang ya, tahun 2011 guys, 2011 saja ya. Average-nya rata-rata untuk bulan Agustus itu adalah 0,96% ya. Untuk September itu 3% ya. Minus 3%. Ya kita anggap aja minus 5% lah. Minus 5% dari monthly close dari Agustus itu di berapa? Kayak gitu, oke? Jadi kita harus punya pandangan ke situ untuk jaga-jaga guys ya. Untuk jaga-jaga nanti average-nya di Oktober, November, Desember itu tinggi guys ya. Average-nya tuh sekitar 25%, 36% dan Desember itu rendah biasanya dan mendekati bear market di sini ya. Jadi kita seroknya itu antara September akhir atau Oktober awal. Kalau aku pribadi gitu ya. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Di sini aku cuman analisa ya. Bisa benar, bisa salah juga ya. Jadi dari 2 bulan ini ya, dari 12 bulan maksudku ya, yang terburuk adalah di 2 bulan ini ya, Agustus dan juga September. Kenapa dok? Kok misalkan kayak gitu, Pak? Kenapa? Karena di Amerika, di Eropa, di sana itu masih liburan guys. Di sana itu ada liburan ya. Liburan, kemudian banyak orang itu nggak pegang di market, nggak trading ya. Liburan musim panas di sana itu ya. Dan September itu dia baru mulai kerja lagi ya, makanya di situ
kebanyakan itu Agustus dan juga September itu merah di sini. Karena orang-orangnya nggak trading guys ya, nggak banyak yang beli, liburan mereka spending ya. Oke, untuk totalnya ya kan, untuk totalnya itu adalah di ini 16 ya, minus ini total semua. Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini jadi segini ya. Average-nya di sini ya. Jadi kalian bisa fokus di Agustus September, entah Septembernya ini di akhir itu akan ngedam ya guys ya, kayak gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya, sudah ya. Jadi kalian bisa mulai take profit sekarang ya. Kalau misalkan kalian mau beli sekarang memang nggak ideal ya. Nggak ideal harga sekarang. Kalau misalkan bener-bener kalian ngotot ya, ya udah kalian trade-nya tuh jangka pendek banget ya. Dan itu sangat berisiko ya. Kalian tradingnya tuh ya sebelum ini ya, sebelum FOMC kalau bisa ya. Tradingnya tuh jangka pendek, harian. Ya. Cuan dikit TP kayak gitu itu baru boleh ya. Atau futures juga boleh ya. Jangka pendek, jangan jangan di hold ya, kayak gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk dari Bang Wims ya, dari Bang Wims. Misalkan gini ya kita ya, dok ini aku ketinggalan nih hype, aku belum beli sama sekali. Baiknya aku beli di mana? Baiknya adalah yang ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada SNR ya, support become resistant di sini. Di sini juga ada Fibonacci ya, Fibonacci retracement ya 0,62 sama 0,3 di sini pas ya sama SNR-nya. Yang bagus di berapa? Yang bagus ya kita seroknya tuh di angka 51 ya, di harga 51 gitu. Apakah bisa break lagi ya? Karena Hyperliquid ini adalah token yang kuat ya. Kamu nggak bahas fundamental di sini ya, terlalu panjang ya. Ya susah sebenarnya ke sini, tapi ya bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin ya guys ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau belum punya sama sekali dok, aku dok, ya bisa ke sini ya, bisa mencari harga di sini ya. Terutama nanti misalkan September akhir ya gitu. Jadi ini untuk analisaku ya. Kalau misalkan nanti analisaku salah ya kan, nanti aku bakalan update lagi kayak gitu ya, bakalan update lagi. Oh ini analisanya berarti kurang-kurang tepat guys gitu. Karena ada ini, kemudian bisa bullish ya, ya beda lagi nanti. Tapi untuk yang sekarang aku tetap ya, ini udah persiapan take profit ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, Rabu FOMC gitu ya. Apalagi kita sudah naik tinggi, kita butuh retracement guys ya, butuh retracement kita. Entah itu di Bitcoin, entah itu di altcoin, apalagi altcoinnya. Altcoinnya sudah ya sudah ini sudah naik tinggi guys ya, sudah di 80 walaupun itu manipulasi tapi tetap kita harus mempertimbangkan di sini ya. Gitu. Terus habis gitu ini ya, ini untuk hyperliquid buyback ya. Hyperliquid buyback ya, kalian lihat ya di harga sekarang itu banyak banget buybacknya guys ya, 7 hari yang lalu ya. Kalau 14 hari yang lalu gimana? 30 hari yang lalu gimana? Nah, di sini ya, buybacknya masih stabil ya kan. Kemudian yang kecil ini apa dok? Yang kecil ini adalah hari Sabtu Minggu biasanya yang nggak trading. Ini Sabtu Minggu ya. Kalian bisa cek ya di tanggalan ya. Ini Sabtu Minggu, 2 hari ini Sabtu Minggu kayak gitu. Untuk hyperliquid masih strong ya guys ya. Gitu. Oke, ini kemarin ya yang sempat aku eh, kasih tahu ke member eksklusif ya. Ya, jadi di sini ada urutan dari uang ya yang perlu kalian ketahui. Dok, ini Bitcoin kok bisa naik sih gitu loh. Kok Bitcoin ini kok bisa turun sih? Itu alasannya apa? Alasannya adalah makro guys ya. Makroekonomi gitu ya. Oke, di sini bagi yang belum belum mengerti ya, bagi yang baru ya, itu portofolionya seperti ini ya. Ada di kategori Doxans portofolio ya. Atau portofolio Doxans di sini aku 50%. Bitcoin hyperliquid 30% dan others-nya itu bebas ya. Itu 20% ya. Oke, urutan uang ini yang harus kalian pahami. Di sini para member di sini sudah mulai mengerti ya. Menganalisa itu berdasarkan makroekonomi ya, sudah mulai pinter ya. Banyak yang pinter di sini sudah ya. Misalkan ini data CPI itu turun, itu bagus apa enggak buat keseluruhan market risk on asset itu bagus apa enggak. Nah, jadi sudah mulai pinter orang-orang yang ada di dalam grup ini kayak gitu ya. Sehingga kita nggak bisa dipom-pom itu nggak bisa guys ya. Karena kita berdasarkan dari makroekonomi gitu ya. Urutan uang mengalirnya kemana dulu? Ke gold ya atau ke emas. Emas dulu yang ngepam. Emas ngepam habis itu di take profit. Di take profit larinya kemana dok? Larinya ke S&P 500 dan juga Nasdaq. Nasdaq naik all time high ya. Kemudian Nasdaq all time high, S&P 500
all time high, di take profit sama orang-orang investor, kemudian larinya kemana? Larinya ke Bitcoin. Kenapa kok Bitcoin? Bitcoin belum naik gitu. Jadi ada urut-urutannya guys, nggak asal ya. Kita Bitcoin, kita nggak, pertama nggak mau analisa Bitcoin karena kita altcoin semua nih misalkan, ya itu sudah salah tahap-tahapannya kayak gitu. Oke. Nah, di sini tadi, oke, ini ada supply ya, ada supply di sini ya. Yang memang ini menurutku ya sangat kuat di sini ya supply-nya ya. Di 117.000 di sini karena ada CME gap juga ya. Sudah aku jelaskan ya kemarin. CME gap itu di mana? Di sini kah? Ini Nasdaq, S&P, ya nantilah. Oke. Nah, di sini untuk hyperliquid. Nah, kalau misalkan kalian mau pasang long, aku mau pasang long dok, gimana caranya? Ya udah, kalian bisa mengikuti chart ini juga bisa. Misalkan ini turun ke sini ya kan, ke 51-an, ya kalian bisa set long ya. Kemudian invalidasinya di mana ya? Invalidasinya di sini gitu. Invalidasi itu apa dok? Invalidasi itu adalah SL ya kan, stop loss. Ya, jadi kalau caranya Bang Wims itu adalah trend following guys ya. Trend following. Jadi ngikutin arah trennya tuh misalkan bullish ya kan, ya udah kita long setupnya seperti ini high, kemudian turun jadi higher low ya, kemudian ini harus ngebreak, ini sebenarnya harus ngebreak ini guys ya. Nah kemudian kalau misalkan dia udah ke sini berarti ini higher high ya, kemudian ini turun lagi tapi nggak lebih turun dari ini, berarti itu namanya higher low lagi ya, higher low lagi, kemudian harus ngebreak ini guys yang higher high-nya, sekarang udah ngebreak ke sini, akhirnya ini menjadi higher high. Sekarang kita fokusnya apa dong? Fokusnya adalah ngejar higher low-nya. Higher low-nya ini di mana sih gitu loh. Bisa di sini, bisa di sini kayak gitu. Bisa turun ke sini, bisa turun ke sini. Yaitu probabilitas guys kayak gitu. Kita mencari higher low-nya gitu. Karena nggak mungkin suatu aset itu naik terus, itu nggak mungkin ya. Itu berat guys ya. Kakinya tuh berat. Kenapa? Karena dia harus menggendong orang yang long. Ya, menggendong orang yang long. Kalau banyak orang yang long itu ibaratnya kakinya tuh mau mau lari itu digandoli ya guys ya, ditarik maksudnya. Oke, ya jadi di sini misalkan mau long ya bisa kayak gitu. Jadi kalian nge-set up long sendiri gitu ya, invalidasinya sendiri sehingga kalian bisa belajar gitu ya. Kalian bisa belajar, kalian bisa bertanggung jawab juga dengan keputusannya kalian. Tuh. Misalkan ini Ethereum ini juga sama ya, misalkan oh ini di area resisten, misalkan kalian beli dari sini ya, beli dari sini di area sideways di bawah sini. Di sini area resisten. Misalkan kalian mau jual di sini ya bagus gitu loh. Karena di sini resisten. Resisten apakah bisa naik lagi? Bisa juga ya kan. Tapi ada kalanya kita ke demand zone ini ya. Jadi kalau misalkan Bang Wims itu mainnya tuh main aman guys ya. Itu. Jadi pada saat sudah breakout ya kan. Breakout itu kita nggak nge-short ya, nggak nge-short. Kita nggak nge-short karena potensial atau lebih beresiko itu kita nge-short. Kalau misalkan udah kayak gini ya. Kalau di sini kita bukan nge-short gini, tapi kita cari long-nya gitu ya. Sama, aku pun seperti itu. Kalau misalkan kita udah higher high, kita bukan nge-short ya, tapi kita cari setup long malahan kayak gitu. Cari setup long-nya nggak bisa langsung di sini long itu enggak ya. Kalau pakai cara biasa ya, kalau pakai cara aku beda lagi gitu ya. Cara aku pakai beda lagi cara aku ya. Ini pakai cara yang biasa. Oke, kita nunggu ke retracement dulu, baru kita setup long di sini kayak gitu. Oke, apakah bisa dapat? Ya, ya untung-untung kan bisa dapat juga, bisa dapat atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nge-short malah di sini, kalau misalkan kita naik ya harganya naik terus, ya kita rugi gitu ya. Kalau misalkan kita naik di sini itu lebih aman ya, lebih aman ya. Jadi kita latihan sabar, sabar juga. Oke, itu tadi kalender. Kemudian aku bahas apa? Nah ini ya, untuk kita tuh bahas makro dulu guys ya biasanya ya, untuk yang baru terutama ya. Ya, kita di sini bahas ETF inflow ya. ETF inflow itu adalah para smart money ya. Untuk 11 September ya, itu 552 juta dolar ya inflow-nya atau yang beli Bitcoin ya. Semakin banyak yang beli Bitcoin ya kan, berarti artinya ya harga Bitcoin juga bisa naik guys kayak gitu. Walaupun nggak selalu ya. Jadi ini adalah data pendukung juga. Seperti itu. Jadi harga bergerak, Bitcoin bergerak, Ethereum bergerak itu harus ada sebabnya ya. Sebabnya itu apa? Jangan kalian ditanyain loh, kenapa kok ini bergerak? Kalian nggak tahu. Nah itu kalian belum belajar namanya, gitu ya. Oke, coba kalau Ethereum gimana guys?
Nah, Ethereum di sini juga udah mulai inflow ya guys ya. Udah mulai inflow ya 113 ya. Makanya harga Ethereum juga sudah mulai lepas dari konsolidasinya ya. Konsolidasinya cukup cukup panjang ya untuk Ethereum karena ya dia sudah naik tinggi juga ya kan. Gitu. Oke, sekarang kita bahas apa lagi ya? Bahas ini juga boleh guys ya. Kita bahas FOMC tanggal 17 September nanti. Itu gimana ya? Jadi 92% itu akan dilakukan rate cut ya. Kalau misalkan orang sudah tahu ini rate cut-nya sebesar 92%, pasti orang itu pikirannya apa? Ya. Orang umum ya, orang umum pikirannya apa? Ya. Wah, ini nanti kalau misalkan setelah FOMC ini nanti di rate cut, pasti pikirannya orang luas itu harganya pasti akan lebih naik daripada harga hari ini. Iya enggak? Gitu kan? Pasti pemikirannya orang biasa kan kayak gitu kan. Tuh, tapi kita mikirnya harus kebalikannya. Oke? Kenapa kita mikir kebalikannya? Karena pemikiran kebalikannya itu adalah pemikiran para whale ya. Pemikiran para bandar ya. Bandar itu harus melikuidasi retail gitu ya. Jadi tugasnya bandar itu adalah melikuidasi dari retail gitu ya. Kita musuhan guys ya. Rakyat musuh sama apa? Sama pemerintah kayak gitu ya. Sama ya. Kita sebagai retail musuhnya ke siapa? Musuhnya ke para whale, para bandar gitu. Ya, kalau misalkan nanti sebelum, makanya aku punya tesis itu sebelum tanggal ini kita udah ngepam 117, ya kita take profit aja guys, nggak ada salahnya. Profit is profit ya. Walaupun itu seberapapun, 10%, 15% ya disyukuri guys ya. Profit is profit daripada loss, oke? Ya, oke. Di sini juga untuk probabilitasnya, coba kita cek ya. Bentar. Probabilitasnya untuk Oktober ya, itu 80% guys, dilakukan rate cut lagi ya. Ini 80%. Kemudian di Desember, rate cut lagi itu 74,4 ya. Semakin gede, semakin banyak rate cut-nya, semakin kita bullish di kripto ya. Walaupun sudah di Desember, ini kita sudah nggak boleh agresif lagi di sini ya. Aku masih percaya 2026 adalah bear market, masih percaya aku ya. Masih percaya di sini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang influencer ya 2026 masih bullish ya, aku enggak sih, milih enggak. Oke? Milih enggak bullish, enggak apa-apa gitu. Oke, ini untuk ekonomi dari Amerika ya. Kalian juga harus belajar ya kayak gini ya. Pertama kita lihat business confidence ya. Business confidence ya, itu yang bagus adalah di atas 50 ya. Di atas 50 poin, oke? 50 poin di sini ya. Di sini Agustus data terakhir, di sini di 48,7 ya. Highest-nya ya, business confidence itu di 77. Ini bagus banget berarti ekonomi di Amerika gitu ya. Kalau misalkan di atas 50 poin ya, itu alt season-nya baru kerasa guys ya. Kenapa kok baru kerasa? Karena uangnya di market itu banyak. Oke, kemudian inflation rate ya, inflation rate last-nya itu 29, oke. Kemudian apa lagi ya? Ya terlalu banyak ya guys ya di sini. Ini penting semua ya. Unemployment rate ya, GDP ya, kemudian non-farm payroll. Ini mungkin yang member-member baru mungkin muntah mual ya di sini ya. Kalau misalkan ngelihat ini data apaan sih gitu ya. Pasti pasti mual muntah di sini ya. Kalau misalkan yang udah pro yang di sini itu udah makanan sehari-hari guys ya untuk kayak gini ya. Oke. Kenapa dok kok bisa bullish ya? Bisa bullish ya. Kalian bisa lihat di sini ya. S&P 500 itu sudah all time high, ya kan? Jadi kalau misalkan sesuai data ya, data makro, misalkan data makro itu baru keluar ya kemarin ya kan, di setengah 8 ya kan, itu market itu juga nggak langsung naik guys ya, dibawa turun dulu ya kan ini, dibawa turun dulu, kemudian baru dinaikin ya kan. Jadi manipulasinya tuh pasti ada ya, walaupun berita keluar langsung bullish itu kalian jangan langsung pasang long, jangan pasang short kayak gitu, jangan guys ya. Karena harus ada manipulasi dulu. Ini di S&P 500 ini time frame 5 menit ya. Tuh, untuk 15 menit gimana? 15 menit ya sama guys ya kayak gini. Akhirnya kemarin close candlenya bullish guys ya. Untuk S&P 500 lagi-lagi dia all time high ya. Sangat keren sekali ya.
Kalau misalkan saham all time high, Nasdaq all time high, Bitcoin bakalan nyusul guys. Ya gampang kayak gitu aja caranya. Itu ya. Tapi kalau misalkan gold ya emas naik, tapi S&P 500 ya, Nasdaq turun ya, Bitcoin pasti akan turun gitu ya. Pasti yang turun duluan itu sahamnya dulu ya, sahamnya dulu gitu. Oke, kemudian selanjutnya apa guys ya? Jadi kita agak membahas ini ya guys ya, karena ini penting buat kalian ya. Buat kalian dimanapun ya, kalian jangan FOMO ya guys ya. Kalau misalkan ada yang bilang dari 30 juta menjadi 3M kayak gitu ya, dari segini udah di usia segini gitu ya. Ada yang bocil, ada yang udah di usia sekarang ya. Misalkan usia 20 tahun tapi portonya sudah segini tuh kalian jangan percaya guys ya. Please jangan percaya. Kalian kebujuk marketing doang ya, kebujuk marketing doang. Ya, hati-hati. Ini rungkatnya banyak ya guys ya. Aku juga juga banyak buktinya di situ ya. Sekalian bisa lihat sendiri di sini di YouTube-nya ya. YouTube-nya ini kalian ketik juga bisa ya ini ya. Ini misalkan ya kata kuncinya di sini kan juga kayak gitu ya. Sama juga kalian apa ya? Bertanggung jawab atas portofolio kalian sendiri ya. Sama juga, kalian juga jangan percaya dengan aku ya. Jangan percaya dengan aku. Aku bukan orang yang paling benar. Aku apa ya? Sebagai analisa biasa juga ya. Seorang analis ya, seorang analis bisa salah juga sama ya. Jadi jangan buta kalian, jangan buta tuh gini. Misalkan apa yang aku ucapkan itu kalian all in di situ, wah jangan kayak gitu guys. Makanya tak ajarkan adalah manajemen portofolio kayak gitu ya. Manajemen portofolio itu gimana gitu ya. Nggak pernah aku nyuruh kalian FOMO itu nggak pernah satu kali pun ya. Yang pernah adalah portofolio sizing ya. Sizingnya berapa gitu ya. Berapa di 50% di mana, 30% di mana. Kemudian gajimu itu berapa per bulan gitu. Jadi sampai kayak gitu guys ya. Jadi fitur utama dari Crypto Health itu adalah konsul portofolio itu yang paling benar gitu ya. Jadi kalian benar caranya untuk mengatur portofolio itu yang seperti apa, gitu ya. Itu. Di tempat lain juga banyak guys ya. Di sini banyak banget. Basarnya juga banyak ya. Di akademi lain juga banyak. Dan itu aku sudah masukin semua guys, masuk semua. Dan harganya mahal-mahal guys ya. Mahal-mahal 12 juta. Kalau yang ini 9 juta ya kan. Di Aceh ya, Akademi Cinta itu ya, Akademi Cinta itu 17 juta dulu, ya kan. Sekarang udah ditinggal projectnya. Ya kayak gitu guys ya. Makanya di sini kita harus apa ya? Harus belajar guys ya. Nggak bisa kalian menunggu cuman call-callan ya. Ini di call ini, di call ini itu nggak bisa guys ya. Kalian pasti rungkat, oke? Kalian harus belajar sendiri ya kan. Ini makro itu gimana, kemudian trading itu gimana. Jadi yang tak sarankan itu ya guys ya. Tuh. Jarang yang bahas makro itu jarang karena orang muak lihat makro. Aku kok investor kripto kok ngapain aku belajar susah-susah ekonomi? Emang aku sarjana ekonomi kayak gitu kan? Emang aku apa ya? Emang aku ini bekerja di pemerintahan kayak gitu ya? Akhirnya apa? Akhirnya ya loss guys ya. Kalau kalian nggak mau belajar, maunya kol-kolan doang, ya ya udah ya. Sama kita kayak di SD gitu ya, ada tingkatannya guys ya, sabar. Di SD masa kita dikasih pelajaran SMP itu kan juga bisa kan, jadi harus sabar ya. Kalau kalian masih di market crypto itu masih satu cycle ya, ya nggak apa-apa wajar ya. Aku juga sampai sekarang juga masih belajar terus gitu guys ya. Salahnya juga masih banyak-banyak gitu. Cuman yang jelas aku udah nggak FOMO lagi ya, udah nggak FOMO. Aku win juga biasa aja, loss juga biasa aja gitu ya. Ya jadi seperti kayak robot lah ibaratnya ya. Itu. Oke, ini bahas apa lagi guys? Kayaknya udah sih. Di sini Truflation ya, Truflation agak naik sedikit guys ya. Kemungkinan karena CPI kemarin ya, CPI-nya kemarin naik, kemudian inflasinya naik ya. Itu financial juice juga nggak ada. Oke, gitu aja ya. Jadi kalian ya di sini kesimpulannya ya, take profit tadi kalian udah tahu ya letaknya di mana. Fokusnya adalah dana serong 40% ya. Kalau misalkan nggak kejadian ya udah syukur ya. Yang penting pada saat ngedam kalian punya uangnya untuk serap lagi. Kita kemungkinan ada satu kali lagi untuk
bener-bener real out season ya. Real out season itu uangnya udah ada di market ya. Perkiraannya kapan? Oktober dan juga November ya. Kita bisa exit di situ dengan berpuas hati ya, harus puas. Oke? Ya, gitu aja ya dari aku. Bagi yang member baru ya silahkan konsultasi ya nanti ya di hari Sabtu kalian bisa bilang admin ya kan. Ya udah gitu aja guys ya. Semoga kalian cuan selalu ya. Bye bye.